kasih kami ucapkan kepada Anda yang telah melantunkan tokoh masyarakat yang dari masyarakat wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Jami yang alhamdulillah malam ini sudah hadir tengah-tengah kita untuk memberikan tausiah Nabi. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, selalu berkah untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin atau yang mewakili, lalu pula yang saya hormati aparatur pemerintahnya, Bapak Ketua RW atau yang mewakili, Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai 11 beserta jajarannya, lalu pula yang saya hormati Ketua Bidro di RT masing-masing yang malam ini atau mengajak jemaahnya untuk datang ke masjid mengikuti pengajian rutin bulanan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah berkat nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menjadi barokah dan ilmu. Mudah-mudahan Allah meridhai dan memberi kita semua berkah. Dalam kita dalam semoga Allah limpahkan kebimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kepada keluarga sahabat dan insya Allah sama kami di sini mudah-mudahan jauh dari nanti yang lebih sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dari beliau dan selalu istiqomah kalian bapak-bapak semuanya yang saya hormati. Saya berdiri di sini hanya mewakili sebagai tuan rumah dalam kami Bapak RT 04. Berhubung beliau ada halangan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kebetulan dia punya acara di kampung halamannya sebagai tuan rumah kebetulan. Seharusnya 2 bulan yang lalu jadi tuan rumah bulan Agustus ya namanya. Berhubung bulan Agustus acara di wilayah kita cukup padat, yaitu sampai menyambut hari proklamasi sampai puncaknya, sehingga tidak terlaksana pengajian bulanan ini sambung dengan bulan September ketika kami minta jadwal berbenturan dengan acara maulid di masjid yang biasa dilaksanakan akhir bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukur lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Pulang, yang terkenal Bapak Kiai Pulang, Bapak Muhammad Al-Jami. Yang kami hormati Pak Ketua RW yang mewakilinya serta staf dan jajarannya, Bapak Ketua RW 01 sampai 11 dan juga beserta pengurus dan mauludnya, para ketua musola, PKM musola dari RT 1, terlihat juga Pak Eko di sana. Ya, ini mau saya absen satu-satu. Sebenarnya malam ini terlihatnya tinggi di luar apa cuaca yang mendukung untuk tidak berangkat, gitu. Sehingga rasanya malam ini kelihatannya kurang semangat.
sehingga kita pada malam hari ini dengan cuaca yang mungkin ribet yang pada hari ini, namun alhamdulillah kita bisa meringankan langkah kaki kita ke masjid tercinta ini dalam rangka menghadiri pengajian bulanan. Salam mudah-mudahan bulan rezeki. Sekali lagi, biar jawabnya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tradisinya seperti itu, kalau nggak dipancing suka ada yang lupa, padahal pancing itu salah. Mudah-mudahan tidak selalu dipancing biar jawabnya kompak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'u alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat minal mahdi ila lahdi sallallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Daun cermet, daun salak, rame-rame tapi gak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa shadiqul masduq. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Adragal mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pesepuhan, wabil khusus ketua DKM Al-Mukhlisin dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan selalu sehat panjang umur, ditambah rezekinya, ditambah kebarokahannya, ditambah ketaatannya, dan mudah-mudahan istri-istrinya ditambah. Ya kalau kita sih siap ngaminin, masalahnya berani apa enggak. Mudah-mudahan istri-istrinya ditambah kesehatannya, ditambah kesolehannya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, khusus Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada kesempatan ini malam, mudah-mudahan semuanya menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, para pemuda remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, ini malam atas izin Allah kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia dalam rangka thalabul ilmi. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah, dan ilmu tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, pemuda, remaja dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kita ada ruh, ada jasad. Kita bisa berjalan, bisa bergerak karena ada ruh. Kita bisa makan, bisa minum karena ada ruh. Tetapi kalau ruh sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah jasad, namanya bangke. Kalau ruh sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, setampan apapun, sekaya apapun, secinta apapun istri dan keluarganya, kalau sudah dicabut ruhnya, nggak mungkin selama-lamanya disimpan di rumah. Betul-betul. Istri kita yang ngomong cinta sama kita, belahan jiwa sehidup semati. Kalau kita udah mati mau boro-boro, mau ke kuburan, nggak mau. Apalagi ikut dikubur. Betul-betul. Maka oleh karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita ada ruh, ada jasad. Ketika kita haus, kita minum. Ketika kita lapar, kita makan. Ketika kita lelah, istirahat. Ketika kita mengantuk, tidur. Itu adalah untuk kebutuhan jasad kita. Untuk kebutuhan jasad. Ketika kita ingin bersenggama, berjima dengan istri kita, itu adalah untuk jasad kita. Jangan sampai kita enggak belen kalau jasad kita urusin. Sekarang ketika kita masih hidup, jasad kita dipercantik, diperindah, dipertampan, mandi pakai sabun. Bahkan kadang-kadang sabunnya ada yang supaya kinclong, skincare. Cuma jasad yang kita urusin. Mandi sehari tiga kali, itu pun yang mandi yang gambar tetap baik ada. Untuk jasad kita, supaya jasad kita kelihatan oleh orang lain ini kelihatan segar, kelihatan tampan, kelihatan ganteng, kelihatan wah dan sebagainya. Jasad kita urus. Terkadang orang melupakan ruh. Di dalam diri kita ada ruh. Ruh ini oleh kita perlu dipelihara, perlu dijaga. Maka bagaimana cara mengisi ruh kita? Maka caranya adalah tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Sesibuk apapun kita, sesusah apapun kita, semiskin apapun kita, sesulit apapun kita, tetap sholat jangan pernah ditinggalkan. Sebab ketika kita mencoba meninggalkan sholat 5 waktu, maka ruh kita akan lemah, iman kita akan lemah. Maka selain sholat 5 waktu, maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil. Ini malam ini kita sedang memperbaiki ruh kita. Alhamdulillah. Masya Allah, ruhnya diisi dengan ilmu, jasadnya diisi dengan kopi. Alhamdulillah. Kopinya ada yang kapal api, ada yang gudai.
Ada yang dikasih aqua, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Ada yang dikasih makanan, masya Allah. Apalagi coy yang kurang. Udah kita hadirin pengajian, dosa diampuni, dikasih kemudian makan, dikasih minum, dikasih kopi, alhamdulillah. Tapi walaupun begitu, udah dikasih kopi tetap ngantuk, luar biasa. Benar-benar. Kadang-kadang kopi habis 2 gelas masih tetap ngantuk. Masya Allah. Kenapa? Sebab setan paling gak suka kalau orang menuntut ilmu. Betul? Setan paling gak demen kalau umat Islam, umat Nabi Muhammad menuntut ilmu. Paling gak demen biasa. Kenapa? Sebab ketika orang hadir di majelis ilmu, dia akan mengerti, akan paham tentang masalah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menambah kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini, oleh Allah diketuk hati kita, dikasih hidayah hadir di majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu kita diberikan ilmu yang manfaat. Insya ilmu yang manfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita sebagai suami punya tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah. Kita sebagai suami punya tanggung jawab untuk mendidik istri-istri kita. Sebab nanti istri kita di akhirat akan nuntut sama kita. Pernahkah kita ngajarin kepada istri kita untuk bisa membaca Al-Quran? Pernahkah kita ngajar kepada istri kita supaya bisa membaca surat Al-Fatihah? Saya mau tanya sama bapak-bapak, pernah nggak ngajarin istrinya surat Fatihah? Hah? Masya Allah. Iya. Itu tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah. Ketika kita punya istri tidak bisa membaca surat Fatihah, maka nanti akan ditanya adalah suaminya. Masya Allah. Kan kadang-kadang kita mohon maaf mau ngajari istri kita, kadang-kadang galakan dia. Bener-bener. Apa dia kata? Baru ngaji segitu juga. Kita mengaji tiap hari. Akhirnya lakinya udah dah, bodo amat dah. Ternyata Masya Allah. Padahal kita punya tanggung jawab besar di hadapan Allah untuk istri kita dan untuk anak-anak kita nanti di akhirat di hadapan Allah akan dipertanyakan oleh Allah. Pernahkah kita mendidik anak kita? Pernahkah kita mengajarkan anak kita bisa membaca Al-Quran? Nanti kita akan diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah. Ya Rabb, saya tidak bisa ya Allah. Saya tidak bisa baca Al-Quran. Saya tidak pasti ya Allah. Tapi saya sudah mendidik anak saya. Saya masukkan ke pengajian. Saya masukkan ke pondok pesantren. Itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam ini kita sedang ngecas iman kita. Sedang ngecas iman. Dan kita kadang-kadang kalau iman lemah nggak buru-buru dicas, akhirnya lobet. Kalau HP buru-buru udah dicas. Bener-bener sibuk kita lagi di jalan. Siapa yang punya apa namanya itu power bank? Masya Allah, kenapa ini bisnis nih? Ini kalau lobet mati, waduh, belakang ngegul 3 miliar. Tapi kalau iman kita lobet. Mana ciri-ciri iman lobet? Sholat sudah mulai malas. Biasa berjamaah enggak? Berjamaah biasa tepat waktu tidak? Tepat waktu. Masya Allah, biasanya kalau sholat pakai baju koko, sholatnya cuma pakai di belakangnya ada gambar dewan. Ya Allah, ya Rabbana. Kemudian di kaos ada tulisan YouTube. Ya Allah, ya Rabbana, luar biasa. Ya Allah. Tapi YouTuber, gara-gara YouTuber orang kemudian lihat hasil apa konten
kontennya, maka kemudian ada orang yang tobat, ada orang rajin sholat, gara-gara YouTuber nanti akan masuk surga duluan. Amin. Alhamdulillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allahu a'lam bimurad. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat derajat di antara siapa? Orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang punya ilmu. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang akan diangkat derajat oleh Allah adalah orang-orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Insya Allah, mudah-mudahan kita setelah punya ilmu diamalkan ilmunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diangkat derajatnya oleh Allah. Mana diangkat derajatnya oleh Allah? Orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu akan dicari oleh orang lain. Betul. Walaupun ilmunya cuma sedikit, tapi dicari orang-orang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab orang yang punya ilmu itu punya nur, cahaya Allah, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Ilmu Allah gak bakal nempel kepada orang yang suka maksiat. Belajar mah belajar, tapi maksiat melul. Bawa-bawa jablay melul. WA nama jahe melul. Janjian ketemuan sama jan. Maka ilmu Allah gak bakal nempel. Ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka orang yang berilmu itu cahaya. Ibarat kunang-kunang, Pak. Kunang-kunang ada di jauh, di tengah-tengah. Dulu waktu zaman sawah masih banyak, Pak. Itu kunang-kunang ada di tengah-tengah sawah. Walaupun kecil cahayanya, tapi oleh orang lain lihat. Artinya orang yang punya ilmu walaupun sedikit akan dicari oleh orang. Benar. Maka bapak-bapak yang kadang-kadang mohon maaf mau poligami, bagaimana aja supaya istri tuanya supaya akur, nyarikan ke rumah kiai. Waalaikumsalam, ada apa? Ini kiai, dengar-dengar kiai bercahaya. Oh iya, emang kenapa? Saya mau poligami. Masya Allah. Emang duitnya ada? Nggak ada sih, maksain doang saya mah. Ya Allah, jadi orang yang berilmu dimanapun dia berada akan dicari. Maka orang yang punya ilmu itu, Pak, orang yang punya itu punya sifat tawaduk, rendah diri, enggak sombong. Jangan mentang-mentang punya ilmu lalu dia sombong. Jangan mentang-mentang punya ilmu lalu dia takabur. Jangan mentang-mentang punya ilmu kalau ketemu mau cium tangan, kalau nggak dicium tangan dikeprekin tangannya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari mana itu ilmu asalnya? Ilmu itu Allah berikan kepada Nabi Adam, Allah berikan kepada para nabi, Allah berikan kepada para rasul, Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Allah ajarkan semua nama-nama, semua bahasa, semua apapun yang ada di dunia ini diberikan kepada siapa? Wa 'allamal Adama asma'a kullaha. Semua dikasih informasinya, semua diberitahukan kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka semua apapun yang ada di dunia ini adalah awalnya oleh Allah. Ada pohon mangga, ada pohon jeruk, ada pohon delima, ada kerbau, ada sapi, ada kuda. Siapa yang ngajarin? Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Ini kita di dunia sekarang ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Inggris, ada bahasa
Jepang ada, berbagai macam bahasa. Siapa yang ngajarin? Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihis salam. Dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah ajarkan semua itu. Semua ilmu Allah ajarkan, Allah turunkan kepada Nabi Adam dan kepada para nabi dan para rasul. Maka ketika kita diberikan ilmu, jangan sok, jangan merasa paling jangan merasa paling suci. Kata Nabi, orang yang merasa paling benar, orang yang merasa paling suci, orang yang merasa paling hebat, gak bakal masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Kata Rasul, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, ada keangkuhan. Walaupun hanya sebesar biji cabai kecil, gak bakal masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Maka kata Nabi Adam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau Allah, kata Nabi Adam. Ya Allah, saya bisa begini karena diajarkan, karena diberikan ilmu oleh Allah. La ilma lana illa ma'alam tanah, kami gak bakal dapat ilmu kalau tidak Allah yang memberikannya. Maka jangan sombong. Kalau dulu kita nuntut ilmu waktu masih kecil, kita di pondok-pondok pesantren, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan dulu orang tua rumah ada yang 20 tahun, 30 tahun gak pulang-pulang. Coba kalau sekarang kita mondok di pesantren, waduh, istri kita ditinggal, jangan lama-lama 2 tahun aja kan. Di situ negara istri kita nggak dipakai. Maka kita nggak punya kesempatan pesantren seperti anak-anak kita. Maka minimal seminggu sekali nggak bisa, atau minimal sebulan sekali nggak bisa, minimal 2 tahun sekali. 2 tahun sekali nggak bisa, setahun 2 kali nggak bisa, atau setahun sekali. Insya alhamdulillah. Ini kayak kita sekarang, alhamdulillah bulanan bisa ngaji, alhamdulillah. Kita mah nggak bisa lah kayak anak-anak kita di pondok pesantren, masak di pesantren. Nih sekarang nih lagi ngaji kayak kita mah enak kan? Benar, ngaji kayak kita main enak, sama RT 04 dikasih makanan, dikasih ini itu, enak benar, Masya Allah. Apa enaknya? Sebab orang yang ngaji ketika makan, ketika minum, makanan minuman yang masuk ke dalam perut sebelum keluar, maka makanan minuman tersebut akan berdoa kepada Allah, memintakan ampunan orang tersebut. Alhamdulillah. Makanya yang kopi masih ada, habisin kopinya. Oh, nambah lagi boleh. Kopinya nambah lagi, kuenya nambah lagi. Jangan dikeluarkan kalau belum keluar. Kalau perlu tahan 2 minggu. Biar berdoa terus. Bukan berdoa masuk rumah sakit. Ya Allah. Jadi ternyata betapa luar biasanya orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, diampuni dosanya oleh Allah dan didoakan oleh makanan minuman yang kita makan dan kita minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, kalau di pesantren Pak, di pesantren luar biasa. Anak-anak kita, maka sekarang kita yang punya anak nih, yang punya anak, masukkan anak kita ke pesantren. Jangan takut, jangan khawatir karena di pesantren ada perbudakan. Bohong. Siapa yang ngomong di pesantren ada perbudakan? Karena memang di pesantren begitu dulu Pak. Ketika saya di pesantren, zamannya ngecor, itu santri kalau ngecor demen Pak. Kadang-kadang kirim nggak ngasih begitu untuk ngecor. Kenapa? Sebab ketika ngecor kita nggak ngaji, libur. Libur tuh ada makanan, demen bener. Demen. Saya ngecor Pak dulu waktu di pesantren sampai malam ngecor. Masya Allah, sampai malam ngecor. Selesai ngecor, itu sama Pak Kiai kita dikasih duit. Masya Allah, sama Kiai dikasih duit tuh, yang ikut ngecor itu, Masya Allah, senang luar biasa. Masya Allah, padahal nggak gede dikasihnya, nggak gede, cuma 50.000.
tapi Masya Allah senang, bangga, bahagia. Walaupun kita habis ngecor capek, tapi itulah sebagai bukti cinta kita kepada guru kita. Masya Allah. Lalu sekarang ada orang yang mengatakan itu perbudakan. Siapa yang ngomong mondok dulu? Enak aja. Jangan ngomong saya enak EDW. Kalau kata orang Jawa saya enak EDW gitu. Pak Yudi ya. Apa itu? Jangan sakalope. Ya Allah. Iya, kadang-kadang nggak paham. Yang nggak paham tentang masalah pesantren, berbicara tentang masalah pesantren. Kemudian santri kalau ketemu gurunya itu, jalannya itu, Masya Allah. Karena saking takjimnya, saking hormatnya, saking cintanya kepada gurunya. Dimanapun ketika, mohon maaf, santri itu, walaupun dia sudah lulus dari pesantren, ketemu dengan kiainya, ketemu dengan gurunya, dimanapun dia akan selalu takjim kepada gurunya. Berarti didikan gurunya berhasil. Bukan hanya di pesantren doang dia taat betul kepada gurunya, tetapi selepas dia lulus sekalipun, andai kata santri tersebut di rumahnya, di kampungnya, dia menjadi kiai, punya pondok pesantren, dia banyak santrinya, tapi dia tetap ketika bertemu dengan gurunya, dia merendahkan diri di hadapan gurunya. Dia nggak merasa sombong. Dia nggak merasa hebat. Sebab Pak, dalam kitab Ta'limu Ta'lim, ketika ada seorang guru, seorang kiai bersilaturahmi ke satu daerah, dan di situ banyak santrinya, dan kemudian semua santrinya datang berkunjung. Ada yang bawa pisang, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa parsel, ada yang bawa jenang. Apa itu jenang? Dodol, ya. Ada yang bawa dodol, ada yang bawa pakan segala macam. Ada satu muridnya, santrinya, dia tahu, dia dapat informasi bahwa gurunya datang, tapi si murid tersebut pura-pura tidak tahu. Dia adalah orang kaya, dia punya usaha yang maju luar biasa, tetapi dia tidak bertemu dan dia tidak mau bertemu dengan gurunya, pura-pura tidak tahu. Apa yang terjadi? Setahun kemudian bangkrut usahanya gara-gara tidak menghormati guru. Masya Allah. Maka kita kalau punya guru, Pak, hormati, sayangi, cintai. Amin. Bapak di kampungnya masing-masing dulu pernah pesantren, di kampung pernah ngajar, belajar alif ber-a, alif ber-i, alif a-se-u, a, i, u, belajar berbak, belajar bibak, masedu, babibu. Itu guru-guru kita yang ngajarin dulu di kampung alif-alifan, yang ngajarin dulu juz amma kepada kita ketika kita pulang kampung, hormati, cintai, sayangi mereka. Sebab yang membuat kita mengerti, paham adalah guru kita tentang Al-Quran. Insya Allah. Makanya kalau kita pulang kampung, Pak, jangan lupa di sini bawa oleh-oleh. Ya nggak perlu banyak lah, cukup BHS lah. Cukup bawa BHS. Masya Allah, jadi luar biasa. Maka untuk kita mendapatkan ilmu, caranya adalah di pondok pesantren. Kita sekarang sudah dewasa, kita sekarang sudah punya istri, sudah punya anak. Masukkan anak kita ke pondok pesantren. Pak, ternyata orang yang membiayai anak di pondok pesantren dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah terjadi di Damaskus. Di Damaskus itu ada sebuah namanya TPU, tempat pemakaman umum namanya Darda. Di TPU Darda tersebut di Damaskus itu adalah kuburan makam wali-wali Allah, kekasih Allah, orang-orang alim, para ulama, orang-orang soleh dimakamkan di situ. Nah, satu saat si penjaga kuburan dia lagi ngelamun, datang seorang perempuan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, tolong dibuatkan gali kuburan, ini ukurannya. Dibuatlah, digali kuburan tersebut. Digali kuburan tersebut, 4 jam kemudian datang orang, rombongan nggak banyak, yang antarnya nggak banyak, datang mayit, diturunkan itu mayit. Apa yang terjadi ketika itu mayit diturunkan oleh penggali makam, ketika mau dihadapkan ke kiblat, apa yang terjadi? Si penggali makam tersebut pingsan di dalam kuburan, di dalam. Akhirnya orang-orang yang di atas kebingungan. Akhirnya itu penggali kubur diangkat ke atas
datang ke atas, kemudian dimakamkan, selesai. Setelah selesai orang pada pulang. 3 bulan kemudian datang lagi perempuan tersebut untuk minta lagi digali makam. Digali lagi makam tersebut, datang lagi soal mayit, dan yang ngantarnya pun biasa enggak banyak, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh oleh si penjaga makam tersebut. Selesai pemakaman, orang-orang pulang, si penggali makam memanggil si perempuan tersebut, "Bu, mohon maaf, saya mau ngobrol sebentar. Ada apa? Saya mau tanya, dulu ibu pernah nyuruh saya ngegali makam." Ya, dan itu kiai dari mana? Ulama mana? Orang alim dari mana? Kata si ibu tersebut, "Pak, dia bukan ustadz, dia bukan kiai, dia bukan orang alim, dia anak saya." "Anak ibu punya amalan apa?" "Anak saya biasa aja, anak saya sedang pesantren, sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dan meninggal di pondok pesantren." Masya Allah, emang ada apa? Masya Allah, Bu, tahu tidak, ketika pemakaman pertama saya pingsan, ketika anak ibu mau masukkan ke saya oleh saya ke yang lahap, akan terjadi kuburan tersebut menjadi taman-taman surga. Indah, luar biasa. Dan anak ibu sudah disambut oleh malaikat, 2 malaikat dan pompon-pompon cakep, sehingga saya pingsan, nggak kuat memandang wajahnya. Masya Allah, Pak, anak yang meninggal di pondok pesantren surga balasannya. Lalu kenapa ketika terjadi musibah di pondok pesantren Sidoarjo Al-Haji, banyak orang yang ngomong bahwa inilah itulah dan sebagainya, konstruksi dan sebagainya nggak kuat, dan memperbudak anak santri supaya yang menjadi yang menjadi tukangnya dan sebagainya. Itu musibah. Justru orang tua harus senang, harus bangga ketika anaknya meninggal dunia di pondok pesantren. Jaminan buat orang tuanya yang akan menghantarkan orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang apa yang terjadi, Pak? Media ngomong neko-neko. Benar. Ya Allah, dari kemudian kata si penggali makam, jadi anak ibu itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan, dia masih pesantren. Lalu yang kedua itu siapa? Emang kenapa? Yang kedua juga sama, Bu, ketika mau saya masukkan ke yang lahat, cuma saya nggak pingsan. Kenapa? Karena udah pengalaman di pertama. Saya nggak bisa. Jadi itu ternyata ketika dimasukkan ke yang lahat, itu kemudian terbelah 2 dan kemudian menjadi taman-taman surga. Anak ibu kemudian langsung dibawa oleh malaikat masuk surga Allah, disambut oleh bidadari cakep. Itu siapa? Itu kakaknya yang membiayai anak saya yang di pesantren. Masya Allah. Maka betapa untungnya orang tua yang punya anak di pondok pesantren. Amin ya Robbal. Dan kemudian mohon maaf, anak di pesantren itu mohon maaf, kalau pertama ngadu, sendal hilang mulu, bener, peci hilang mulu, kain hilang mulu. Masya Allah, sehingga anak-anak ketika bapaknya datang curhat, "Pak, kain nggak ada, Pak, sendal nggak ada," padahal sendal dikasih nama itu gede. Kata bapaknya besok dibeliin gembok yang gede, digembok tetap hilang baik. Kenapa? Karena memang di pesantren itu begitulah. Di pesantren itu satu hal yang wajar kayak begitu. Anak sedang ditempa, anak kita sedang ditempa sebab bagaimana dia mempertahankan dirinya ketika dia dibully, ketika dia oleh temannya dihina, kuat atau tidak. Ketika dia berhasil kuat, Pak, anak kalau sudah betah di pondok, liburan nggak mau pulang, benar. Kadang-kadang udah libur nggak mau pulang. Kenapa? Sebab kalau libur pulang ke rumah disuruh kerja sama orang tua yang ini pokok. Ya Allah, jadi makanya sekarang kita nggak bisa nunggu ilmu seperti apa nih buat di pokok. Masukkan anak yang punya anak saya, masukkan ke pondok pesantren. Itu akan menjamin orang tuanya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Ustaz, anak saya udah kawin, udah gede semua. Ya anak tetangga lah. Kalau ada janda punya anak, nah anaknya masuk ke pesantren dulu. Nah, jadi ada janda, dia punya anaknya usia SD, usia SMP, masukkan ke pondok pesantren, ya kali aja. Kemudian ibunya mau nikah sama bapak gitu.
Modus tuh. Ya Allah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana derajat orang yang punya ilmu? Mohon maaf, walaupun dia nggak kerja di rumah baik, tapi duitnya banyak, alhamdulillah. Duitnya datang sendiri. Kan kita mah nyari duit, bukan duit yang nyamperin kita. Dokter itu punya ilmu. Itu dokter, duitnya dicari apa datang sendiri. Coba bayangkan kita berobat ke dokter, mana kita disuntik sakit bayar lagi, bener? Tapi dokter masalah sekali suntik sekian ribu, sekali suntik sekian juta, masya Allah, karena dia punya ilmu, bener. Tapi mohon maaf, kalau kita tukang pijit, dia punya ilmu mijit, tapi sejam dibayar 20.000. Waduh, enak amat tuh dokter ya. Dokter mah sekali cos doang 100.000, 150.000, mana udah sakit disuntik. Jadi tukang pijit, ya Allah, keringetan, masya Allah. Yang dipijit mah tidur. Kadang-kadang nggak tahu dia yang dipijit mah kentut, masya Allah, dari luar biasa. Maka orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Alhamdulillah, lillahi rabbil alamin. Ya Allah, karena punya ilmu mah orang datang sendiri. Alhamdulillah, gila, kayak Pak Pranowo datang sendiri ke rumahnya orang. Kalau punya ilmu, betul, maka ilmu apapun itu orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Diangkat derajat jadi orang kaya, jadi orang hebat, jadi pejabat. Itu Allah yang angkat derajatnya karena dia punya ilmu, betul. Kalau nggak punya ilmu, nggak mungkin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maka ketika diberikan ilmu, amalkan ilmu tersebut, insya Allah. Walaupun kita di dunia biasa baik, tapi insya Allah kita diangkat derajat, tambah cinta, tambah kenal kepada Allah, dan tambah kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tujuan daripada orang yang punya ilmu itu adalah untuk tambah cinta kepada Allah. Alhamdulillah, sholatnya tambah rajin, amin. Ngajinya tambah rajin, amin. Puasanya tambah rajin, amin. Sedekahnya tambah rajin, amin. Ya Rabbal alamin. Insya Allah, orang yang punya ilmu itu Pak Kanjeng Rasul karena punya ilmu, punya akhlak mulia, masya Allah, Rasul masa yang benar sama istrinya. Nih akhlak Kanjeng Nabi Muhammad salah satunya. Nabi Muhammad kalau pulang dari mana-mana, datang ke rumah udah kemalaman, istri udah tidur, ngetok pintunya pelan-pelan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali tidak ada jawaban, Nabi Muhammad tidur di depan rumah. Ada suami sekarang yang kayak begitu, jangan lupa. Ya Allah, Nabi Muhammad kenapa saking mencintai dan menghargai istrinya tidak dibangunkan, tidak bangun istrinya 3 kali ketokan, tidak bangun, ucapan salam 3 kali tidak jawab, tidur di depan rumah. Coba malam ini praktekkan sama Pak Ero. Pulang ke rumah istri udah tidur, diketok-ketok, ucapin salam gak dijawab, tidur di depan rumah. Ketahuan sama warga, di video sama warga, RT diusir. Tapi Nabi Muhammad ya Allah begitu menghargai istrinya, mencintai istrinya, masya Allah. Dan kita mau bukan begitu. Kalau nggak dibukain pintu, ya Allah, dari pas dibukain, sekali dibuka pintu sama bininya, apa dia kata? Tidur mulu, tidur kayak kebo. Astagfirullahaladzim. Kata bininya, abang, ayah, malam-malam pulang dulu kayak melepas. Astagfirullah. Akhirnya ribut malam-malam. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi orang yang berilmu tidak akan seperti itu, Pak. Seperti Rasulullah, lemah lembut, mencintai, menghargai istrinya. Sebab mohon maaf,
hebatnya seorang suami itu adalah karena istri-istri kita. Betul. Maka cintai sayangi istri kita. Istri kita capek Pak ngurusin rumah nih, mohon maaf. Nih kita nih kalau ditinggal sama istri, jangankan sebulan, seminggu ditinggal oleh istri, rumah acak-acakan. Bener? Betul tidak? Tapi istri kita Masya Allah dari mulai bangun tidur, mau tidur lagi ngurusin rumah nggak ada capeknya. Masya Allah, makanya kita sebagai suami bahagiakan istri. Kalau hari Minggu ajak jalan-jalan lah, ajak healing. Kemana? Tuh, ke Pak Mustaqim, ke bandara. Lihat pesawat. Lihat pesawat balik lagi. Yang penting istri kita senang, yang penting istri kita bahagia. Sebab ketika suami membahagiakan istri, itulah yang menyebabkan suami masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Pak, nggak sedikit suami sukses kemudian menikah lagi, meninggalkan istri tua dan kemudian bangkrut semua usahanya. Enggak sedikit yang begitu. Betul? Kenapa? Sebab dia sudah menyakiti perasaan istri pertamanya yang berjuang dari nol. Setelah dia berhasil, enak-enakan dengan wanita lain. Betul? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau menikahnya nggak benar. Tapi kalau nikahnya benar mah insya Allah. Ya makanya bapak kalau mau kawin izin dulu sama istri pertama. Izin dulu. Sebelum izin udah dilempar sama batu di rumah. 3 hari dah ngasah bolong. Ya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman, orang yang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal, sebab nanti di akhirat Pak, orang yang pertama kali masuk surga adalah orang yang berilmu. Mengamalkan ilmunya. Banyak orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Banyak orang berilmu tapi tidak mau sholat. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang yang berilmu dengan tetangga gak akur. Banyak orang yang berilmu dengan tetangga musuh-musuh. Banyak orang yang berilmu dengan tetangga bontok-bontok. Banyak orang yang berilmu dengan keluarga perebutan warisan. Ada yang begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dzalik. Maka kunci kesuksesan dunia akhirat kata Nabi ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia, ingin bahagia dunia, ingin selamat dunia, kuncinya adalah ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses nanti di akhirat, bahagia di akhirat, senang di akhirat, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di akhirat, kuncinya adalah ilmu. Dan siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, senang di akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Ya, diselamatkan dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan istiqomah mau nuntut ilmu walaupun hujan. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah. Sebab orang yang menuntut ilmu pahalanya luar biasa. Walaupun hujan, Masya Allah, tantangannya luar biasa. Ini hujan tantangan luar biasa. Sebab kalau menurut hawa nafsu, kalau hujan begini kan kadang-kadang kita mohon maaf Pak, padahal hujannya nggak gede, cuma rintik-rintik doang, jadi alasan mohon maaf nggak bisa hadir. Kenapa hujan? Padahal hujannya hujannya cuma gitu doang. Tapi mohon maaf kalau seandainya dia ada apa organ tunggal dangdut, walaupun hujannya gede, langsung OTW. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik Pak. Maka mohon maaf, setan paling gak demen sama orang-orang yang menuntut ilmu. Nih malam ini Pak,
setan yang menggoda orang-orang yang lagi ngaji. Ini kalau kita bisa lihat lagi pada nangis tuh Pak. Guling-gulingan. Kenapa? Sebab setiap setan diperintahkan untuk menggoda kita supaya berhasil. Ketika dia tidak berhasil, dia akan diberikan sanksi oleh pimpinannya. Sebab setan juga sama punya pimpinan, Pak, punya presiden. Punya presiden. Kalau instruksi presiden baik, insya Allah, dan menterinya baik, maka dia juga mendapat nilai. Tapi kalau seandainya dia tidak berhasil, nih, dia tidak berani kembali ke markasnya, maka tadi pulang induk-induk begitu. Cuma kita nggak lihat, Pak. Kita nggak bisa lihat. Sebab musuh setan itu, Pak, musuh setan orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kenapa? Sebab ketika orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, orang alim yang berilmu dia sholat, dia takut dibandingkan kepada orang-orang yang banyak kayak kita begini. Walaupun itu orang alim, ada kata mohon maaf, ada seorang kiai yang ahli ibadah, rajin sholat, punya ilmu, dia tidur, kemudian kita sholat, dia nggak berani ngegoda yang sholat bukan karena kita, tapi nggak berani ngegoda karena kiai yang lagi tidur. Maka besok-besok Ustaz pada tidur di sini aja. Jangan pulang ke rumah. Ya Allah, ya Rabbana. Jadi dia paling nggak senang orang yang menuntut ilmu, paling nggak senang orang yang belajar. Maka dia benar-benar nanti dikasih sanksi oleh pimpinan. Siapa pimpinan? Iblis laknatullah. Siapa itu iblis? Iblis itu, Pak, sebelum dia diturunkan oleh Allah dari surga, sebelum dia dikeluarkan dari surga, iblis itu adalah penasehatnya para malaikat. Maka pantas wajar iblis itu kalau pidato, kalau ngomong berhenti. Luar biasa. Semua orang terpesona, tergoda. Insya Allah, kita lagi naik motor tuh, ada cewek cakep. Di rumah juga, di rumah berjelek, ini mah beda. Masa sih? Coba lihat lirik dikit. Oh iya, aku jangan lirik doang, aku kelopotin. Nah, iblis tuh. Iblis luar biasa. Menggodanya. Masalah kalau gue pepet kata iblis, ngapain? Pindah nomor WA, astagfirullah. Kan saya udah tua, tua juga. Dalam nama. Iblis pintar. Maka iblis pimpinannya para malaikat. Dia yang suka ngasih nasihat. Gara-gara apa dia keluar dari surga? Cuma gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihis. Sujud bukan untuk menyembah, tapi sujudnya sujud penghormatan. Apa dia kata? Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, Adam diciptakan dari tanah. Masa api harus tahu harus nurut sama tanah? Tanah yang harus nurut sama saya. Apa yang terjadi? Dikeluarkanlah iblis oleh Allah dari sorga. Na'udzubillah min dalik. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan dunia akhirat adalah ilmu. Maka terus belajar, sebulan sekali, seminggu sekali, setahun sekali, atau kemampuan kita kapan kita bisa mampunya, ayo hadiri majlis ilmu. Nggak bisa kita pesantren, punya anak masukkan ke pondok pesantren. Ketika anak kita masuk pondok pesantren harus hormat sama gurunya. Mohon maaf, nggak sedikit sekarang ada orang tua masukin anaknya ke pondok pesantren tapi ngomongin guru anaknya. Ada yang begitu, Pak? Kadang-kadang mohon maaf tuh di situ mah duit mulu. Pesantren seduit mulu, entar duit di sono. Jadi yang dia ngomongin gurunya, bentar-bentar duit, inilah itulah. Masya Allah, Pak, di pondok pesantren mah ketika anak kita begitu, udah biarkan dia agar di pondok pesantren dia bisa curhat dengan teman-temannya, dia bisa bergabung dengan teman-temannya. Maka itulah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan. Mohon maaf, ketika kita masukkan anak ke pesantren, kemudian ada masalah, dicabut anak kita di pondok pesantren, maka berarti kita telah memutus keilmuan anak-anak kita. Pak, mohon maaf, sekarang anak-anak tidak mau pondok pesantren karena dianggap itu sebuah penjara. Mereka ingin sekolah di luar, pengen bebas, berangkat pagi-pagi pulang malam. Betul? Nggak sedikit anak-anak dari pagi berangkat, malam baru pulang. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita suruh berikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, suruh diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak
anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang punya hutang bebas hutangnya, yang punya masalah Allah mudahkan solusinya, dan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Semoga yang hadir malam ini di sini, khususnya umumnya muslimin muslimat, kelak dikumpulkan di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim qabul. Sekian dan demikian. Allahumma fiqla kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi